Jadi presiden saya tersebut bukan syarat pencalonan sebagai presiden dan wapres. Saya khawatir bahwa penerapan presiden tersebut di Indonesia merupakan penyesatan formulasi undang-undang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan hal ini sangat berbahaya. Kekacauan pelaksanaan pengelolaan negara juga terjadi di DPR bersama ini. Sama-sama kita saksikan. Badan Legislasi DPR merubah peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR hanya demi memberikan landasan hukum bagi penetapan panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara. Tidak taat asas dalam menjalankan konstitusi. Hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh pemerintah setingkat RT pun tidak pantas. Ugal-ugal karena dilakukan oleh lembaga tinggi negara yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, terima kasih Bung Ersu, dan ada Bung Refri, ada Pak Tan Silandung, kemudian ada tadi Profesor Anwar Arifin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Ersu, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan kepada saya, tapi intinya bahwa ada keresuhan dalam diri saya setelah kita sama-sama menyimak tentang kondisi bangsa ini yang tentunya bisa merubah nasib bangsa dan negara ke masa depan, dan pasti berkaitan dengan nasib anak cucu kita sebagai anak bangsa. Tentunya saya sebagai anak bangsa juga melihat dan merasakan bahwa kita tengah menghadapi berbagai problematika kebangsaan dan kenegaraan yang berjalan begitu rumit, saling mengunci, saling menyandara. Kita melihat sendirilah kondisinya, dan saya terpanggil, tentunya saya harus ikut berkontribusi walaupun sedikit, sekecil apapun itu, demi perbaikan di masa yang akan datang. Tentunya demi anak cucu kita juga. Nah, setelah saya berpikir-pikir, pintu utama mengenai persoalan bangsa dan negara ini adalah menegakkan tata kehidupan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan semangat proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan final untuk sistem politik Indonesia modern. Pilihan lain harus ditolak. Bila demokrasi lenyap, maka lenyap pula lah Indonesia merdeka. Bung Hatta menyampaikan itu. Dan ujung dari praktek demokrasi sangat tergantung pada konstruksi sistem pemilu dan pelaksanaannya. Saya ulangi, ujung dari praktek demokrasi sangat tergantung pada konstruksi sistem pemilu dan pelaksanaannya. Sedangkan ujung dari pemilu adalah pemilihan presiden atau eksekutif, parlemen atau legislatif, dan yudikatif, nanti tergantung keduanya. Nah, melihat itu, maka bagaimana praktek demokrasi Indonesia saat ini? Harus jujur saya sampaikan, Bung Ersu, bahwa demokrasi Indonesia dewasa ini tidak berada pada jalur yang benar. Kondisinya seperti sampaikan Bung Hatta lagi, tahun 60-an itu, pas saya lahir, bahwa demokrasi telah tertindas oleh kesalahan partai-partai pendukungnya. Atau lebih dari itu, dalam konteks kekinian ini dapat dinyatakan telah melenceng jauh dari konstitusi. Nanti kita bisa bicarakan, atau mungkin lebih tepat saya pinjam istilah Bung Karno yang sangat populer pada saat itu, very pericoloso. Kondisi yang penuh bahaya. Waduh, ini tahun tuh, ya, very pericoloso. Wah, iya, kondisi yang penuh bahaya. Ya, kalau tidak diringankan, kondisi yang sudah nyerempet bahaya lah, kira-kira. Nah, dalam prakteknya, demokrasi kita itu lebih liberal dari bapaknya demokrasi Amerika. Kita jumlah penduduknya sangat besar, menjalankan pemilihan langsung secara serentak. Luar biasa. Padahal secara logis, proses tahapan pemilihan akan menentukan corak, sistem, dan bentuk pemerintahan. Contohnya, apabila pemilihan presiden lebih awal, baru legislatif, maka itu adalah presidensial, kan gitu. Tapi kalau parlemen duluan, baru presiden, yaitu parlementer. Tetapi kita campur aduk, tidak jelas, tentu melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Nanti bisa kita buktikan. Jadi singkatnya, praktek demokrasi telah mengkhianati prinsip dasar berdemokrasi, yaitu trias politika. Bayangkan, presiden hari ini tidak dikontrol oleh MPR, semaunya sendiri. Sedangkan DPM atau perwakilan kumpulan parpol yang jelas telah dilucuti kewenangannya dan hak konstitusionalnya lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Ya, sekarang DPR berdiam diri karena bergabung dalam koalisi kabinet yang gemuk. Sehingga dukungan DPR pada Presiden hari ini mencapai 82%. Apa yang diharapkan dengan DPR seperti ini fungsi dari check and balance-nya? Nggak akan. Praktek demokrasi yang sangat buruk diwarnai juga oleh politik biaya mahal. Ketetapan threshold, ambang batas dalam pemilihan legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan. Di seluruh tingkatan. Sedangkan yudikatif ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. Maka terjeratlah biaya tinggi. Inilah sebenarnya menimbulkan kekuatan yang sama-sama punya kepentingan untuk melanggengkan dominasi ekonomi dan kekuasaan. Yang itu yang kita sebut oligarki. Dan kondisi semakin parah, negara dijalankan dengan semau-maunya. DPR terlibat dengan persekongkolan yang jahat dalam menerapkan undang-undang. Jelas melanggar konstitusi dan merugikan rakyat. Buktinya pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker oleh Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Itu salah satu buktinya. Kekacauan pelaksanaan pengelolaan negara juga terjadi di DPR belum lama ini. Sama-sama kita saksikan. Badan Legislasi DPR merubah peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR hanya demi memberikan landasan hukum bagi penetapan panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara. Tidak taat asas dalam menjalankan konstitusi. Hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh pemerintah setingkat RT pun nggak pantas. Ugal-ugal karena dilakukan oleh lembaga tinggi negara yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih parah lagi, para penyelenggara negara juga telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai pengelolaan negara yang jujur dan bertanggung jawab. Berbagai penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, menjual pengaruh, sangat memperhatikan. Tidak lagi berpegang pada landasan moral dalam pengelolaan negara. Mereka merasa sangat berkuasa, ponggah dan seolah tak berdosa, memakan dan mengambil untung dalam pengelolaan wabah. Bayangkan, pada saat masyarakat berjuang mati-matian antara hidup dan mati menghadapi COVID, kemudian terhimpit ekonomi, tapi pemerintah dalam ini Menteri Sosial mengkorupsi dana sosial tersebut. Lebih parah lagi, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tentang pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Bayangkan, penetapan PCR, harga PCR itu dalam sidang kabinet terbatas. Ini kan jelas sesungguhnya kondisi seperti ini bagi pengelola negara yang telah menabrak konstitusi dan menyandang catat moral pengelola negara, maka sejatinya mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun sebagai penyelenggara negara karena telah jatuh martabatnya. Nah, kemunduran ini terbukti, Bu Hersu. Dampaknya luar biasa dalam kehidupan bangsa dan negara. Indeks demokrasi kita saat ini terburuk sepanjang 14 tahun. Terakhir jatuh di level 6,30. Di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Skor kebebasan sipil juga sangat rendah, di angka 5,9. Saya ulangi 5,59. Skor budaya politik juga rendah di angka 4,38. Sedangkan indeks hak asasi manusia kondisinya buruk dan menyedihkan di angka 2,9. Demokrasi Indonesia juga menyuburkan praktek korupsi dan berlaku sangat jahat di saat pandemi yang saya sampaikan tadi. Korupsi ugal-ugalan yang 60% di antaranya dilakukan oleh para eksekutif dan politisi itu. Justru di saat krisis, di mana masyarakat membutuhkan pertolongan dari kehadiran negara dan penyelenggaraannya. Dampak lainnya, praktek demokrasi ini berakibat bangsa ini, negara ini dililit hutang yang luar biasa. Sejak 2014, nilainya meningkat 2,5 kali lipat. Total hutang publik, pemerintah, BUMN, dan Bank Indonesia sekitar 13.000 kurang lebih triliun. Atau sekitar 80% dari PDB. Sedangkan total utang pemerintah saja hingga akhir 2021 ini diperkirakan mencapai 7.100 triliun. Dan di akhir 2002 diperkirakan akan mencapai 8.200 triliun. Atau sekitar 45% dari PDB. Beban inilah nanti yang akan menjadi beban. Nanti ahli ekonomi akan menyampaikan. Dan ini BPK pun telah memberikan peringatan keras kepada pemerintah tentang tingginya utang dan kemampuan bayar utang. Kondisi ini sangat serius sebagai sebuah ancaman runtuhnya perekonomian nasional yang akan menjadi beban bagi beberapa generasi mendatang. Ya, anaknya Bang Hersu, bahkan dari cucunya. Nah, demokrasi ini yang katanya mensejahterakan rakyat, justru pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 9,1 juta. Dengan pengangguran 9,1 juta, maka berdampak pada jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2021 sudah 27,54 juta orang. Kondisi seperti ini lebih berbahaya lagi karena
Gini rasionya sebesar 0,384. Ya, ini peningkatan poin Gini rasio yang sangat tinggi. Kesenjangan sosial makin lebar sehingga mengancam stabilitas sosial dan masyarakat. Tetapi di sisi lain, meningkatnya jumlah orang kaya dari tahun 2019 ke tahun 2020, pas lagi COVID, jumlah orang kaya berpenghasilan 1 juta US dollar lebih per tahun. Per tahun ini naik sebesar 62%. Bahkan jumlah orang yang super kaya dengan pendapatan lebih dari 100 juta US dollar per tahun naik sekitar 22%. Berbanding terbaik dengan jumlah orang yang sangat miskin, naik dengan jumlah yang signifikan. Seperti yang sampaikan lagi, sehingga poin Gini rasio telah naik 6,578%. Artinya Indonesia pada peringkat ke-9 terjelek dari 135 negara lainnya. Di tengah kondisi seperti ini, KPK juga mengungkapkan bahwa berdasarkan analis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada periode 2019-2020 diketahui bahwa 70% harta penyelenggara negara atau pejabat negara telah meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Perekonomian nasional yang sepertinya dikelola untuk kepentingan kesejahteraan rakyat justru untuk konglomerasi, bahkan untuk asing. Cabang-cabang vital untuk rakyat pun seperti perumahan, pangan, kesehatan, energi, air, tambang, dan infrastruktur sebagian besar dikuasai oleh konglomerat dan asing. Ya, ini yang berbahaya. Seperti jauh panggang dari api sebagai cerita dan tujuan bangsa dan negara. Akumulasi ini, kita ini melihat masyarakat, mereka ini dihimpit ekonomi dan bersaing dalam ruang ekonomi yang sempit karena PPKM. Jadi sangat kontras sekali. Sehingga melahirkan bahwa petani hari ini justru dihancurkan oleh impor pangan. Harapan petani selesai. Pada saat di tengah pupuk sulit, harga komoditas pertanian terus menurun, kan aneh. Indonesia sebagai negara agraris pangan seperti beras, cabai, gula, sapi, terigu, bawang putih, susu, bahkan garam pun harus impor. Nelayan kecil pun sulit mencari solar karena mahal lagi. Ada aturan solar lagi. Jadi kita menghadapi masalah sosial yang serius, ditimpa lagi dengan terganggunya harmoni kohesivitas sosial, terbelah. Sehingga berbahayanya bahwa bangsa ini persatuan sudah tidak ada atau terpecah, harapan bagi semua golongan sudah tidak ada. Sangat berbahaya ini. Akumulasi ini ternyata bahwa ambang batas yang 20% ini melanggar Pancasila. Kemanusiaan adil dan beradab, tidak bersikap adil. Ya kan? Itu DPD juga tidak adil dengan DPR. DPR yang 20%, DPD nggak ada. Ya kan? Ada partai yang dulunya dipilih, tiba-tiba sekarang dia bisa tidak ikut. Kan tidak adil. Kemudian persatuan, melanggar sila ketiga persatuan juga. Kemudian keempatnya juga, musyawarah mufakat. Bagaimana bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi Pancasila dilanggar. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya, itu mengatakan bahwa berdasarkan ya ketuhanan yang dan sebagainya. Jadi induk undang-undang pun sudah dilanggar. Seolah-olah masyarakat tidak memiliki harapan di masa depan. Inilah potret dari hidup rakyat yang buram. Nah, apalagi lulusan perguruan tinggi berapa yang masuk kerja sekarang ini? Padahal kita bonus demografi. Di kota-kota kecil besar banyak pemuda berseragam, pakai rompi jaket, menunggu penumpang, nggak hadir. Tentu pemandangan seperti itu mungkin dapat diatasi kalau sama-sama kita punya peduli. Dalam kondisi seperti ini, saya pun menyimak. Namanya presidential threshold itu satu-satunya di Indonesia calon presiden harus mempunyai 20% kan itu. Ya. Tapi berdasarkan internasional bukan seperti itu. 20% itu atau 50%, 40% atau 50% itu adalah calon presidennya, bukan untuk mencalonkan nanti calon presidennya. Seperti Brasil, dia 51 dengan saingannya. Kemudian di daerah Kolombia 40 dengan 50. Nah, inilah yang ditafsirkan menjadi seperti ini. Maka saya melihat bahwa semacam terjadi dapat dikatakan pengabuan lah terhadap masyarakat berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi biar yang berbicara ini ahli hukum. Ya. Dalam kondisi seperti ini, maka saya harus ikut berkontribusi walaupun kecil. Begitu, Bang Zul.